wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk! Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Misal turunan fx ditulis sama dengan f aksen x yang artinya tingkat perubahan fungsi di titik x. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan adalah sin x, cos x, dan tan x. Turunan fungsi trigonometri diperoleh dari limit fungsi trigonometri karena turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Berdasarkan hal tersebut diperoleh rumusan turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, turunan y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x. Yang kedua, turunan y sama dengan cos x adalah y aksen sama dengan negatif sin x. Kemudian yang ketiga, turunan y sama dengan sin ax adalah y aksen sama dengan a kosinus ax. Kemudian yang keempat, turunan y sama dengan cos ax adalah y aksen sama dengan negatif sin ax. Kemudian yang kelima, turunan y sama dengan tan x adalah y aksen sama dengan sekant kuadrat x. Yang keenam, turunan y sama dengan kotangan x adalah y aksen sama dengan negatif kosekant kuadrat x. Yang ketujuh, turunan y sama dengan sekant x adalah y aksen sama dengan sekant x dikali tan x. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, turunan y sama dengan kosekant x adalah y aksen sama dengan negatif kosekant x dikali kotangan x. Kemudian kita ke perluasan rumus turunan fungsi trigonometri yang pertama. Misalkan U merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap X, di mana U aksen yaitu turunan U terhadap X, maka rumus turunannya akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin U, maka f aksen X sama dengan kosinus U dikali U aksen. Kemudian yang kedua, fx sama dengan kosinus U, maka f aksen x sama dengan negatif sin U dikali U aksen. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan tangen U menjadi f aksen x sama dengan sekant kuadrat U dikali U aksen. Kemudian yang keempat, fx sama dengan kotangan U, maka f aksen x sama dengan negatif kosekant U dikali U aksen. Kemudian yang kelima, fx sama dengan sekant U, maka f aksen x sama dengan sekant U dikali tan U dikali U aksen. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fx sama dengan kosekant U, maka f aksen x sama dengan negatif kosekant U dikali kotangan U dikali U aksen. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, turunan y sama dengan 3 sin x dikurang cos x adalah, kita lihat bersama penyelesaiannya. Ingat kembali bahwa fx sama dengan sin x itu, maka f aksen x-nya sama dengan kosinus x. Kemudian jika fx sama dengan kosinus x, maka f aksen x-nya itu sama dengan negatif sin x. Dengan menggunakan fakta di atas, kita peroleh y sama dengan 3 sin x dikurang cos x ya. Maka y aksennya sin x itu kan turunannya cos x, bisa dilihat ini ya. Kemudian cos x itu turunannya negatif sin x, maka menjadi 3 kosinus x dikurang negatif sin x. Maka y aksen sama dengan 3 kosinus x ditambah sin x ya. Jadi turunan y sama dengan 3 sin x dikurang cos x adalah y aksen sama dengan 3 kosinus x tambah sin x. Oke, kita ke contoh yang kedua. Jika gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1/2x kuadrat tambah 2 kosinus x, maka
G aksen X sama dengan turunannya ya. Ingat kembali tadi lagi bahwa turunan dari kosinus X itu adalah negatif sin X ya. Nah, di sini soal yang contoh 2 ini merupakan gabungan antara turunan fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar ya. Masih ingat turunan fungsi aljabar? Nah, kita lihat di sini kita ubah dulu 1/2 X pangkat 2 itu dalam bentuk pangkat yang menjadi 1/2 X pangkat negatif 2. Maka G aksennya nih lihat 2 kali 3 ya, atau 3 kali 2. Pangkatnya dikalikan kemudian pangkatnya dikurang 1. Jadi 3 kali 2 X pangkat 2 kurang 1 dikurang setengah. Ini min 2-nya kita kalikan dengan setengah, kemudian X-nya ini pangkatnya kita kurang lagi dengan 1. Jadi min setengah dikali min 2, X pangkat min 2 kurang 1 tambah 2. Ini turunan cos X-nya itu adalah min sin X ya. Menjadi 3 kali 2 itu 6X, 2 kurang 1 pangkat 1 nggak perlu ditulis, maka ini jadi 6X tambah, ini kenapa 1/X pangkat 3, kita lihat ya. Ini min setengah kali setengah, min setengah kali negatif 2 itu kan jadinya 1 ya. Kemudian X pangkat negatif 2 kurang 1 itu kan X pangkat negatif 3. Maka kita ubah kembali ke dalam bentuk awalnya pecahan ya. Dikurang 2 sin X, karena 2 kali min sin X itu min 2 sin X. Oke ya. Kita ke contoh yang ketiga. Jika Hx sama dengan 2 sin X tambah cos X, X-nya dalam satuan radian, maka nilai dari H aksen 1/2 pi adalah, kita lihat penyelesaiannya. Ingat kembali bahwa jika Fx-nya sin X, maka F aksennya cos X. Jika Fx-nya cos X, maka F aksen X-nya atau turunan pertamanya itu adalah negatif sin X. Dengan menggunakan fakta di atas, kita selesaikan. Hx sama dengan tadi 2 sin X tambah cos X. Maka H aksennya itu jadi 2 cos X. Turunan sin itu cos, turunan cos negatif sin. Maka menjadi 2 cosinus X dikurang sin X. Nah, untuk X sama dengan setengah pi, kita peroleh jadinya H aksen setengah pi itu sama dengan 2 kosinus setengah pi dikurang, ganti X-nya yang di sini itu dengan setengah pi ya. Setengah pi itu sama dengan 90 derajat ya. Pi itu 180 derajat. Maka 2 kosinus setengah pi dikurang sin setengah pi itu sama dengan kosinus 90 itu 0, kosinus sinus 90 itu 1 ya, maka 2 kali 0 dikurang 1 negatif 1. Jadi nilai dari H aksen setengah pi itu sama dengan negatif 1. Semoga dipahami ya. Nah, kita sekarang ke contoh yang keempat. Turunan Y sama dengan kosinus 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 adalah, nah untuk bentuk seperti ini, kita lihat penyelesaiannya tadi, ya diketahui Y sama dengan kosinus 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 4. Jadi gunakan aturan rantai ya, kita misalkan yang di dalam kurung ini dengan U. Maka 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 4. Nah, U aksennya itu sama dengan turunan pertama dari U ini adalah 6, ini 3 kali 2 ya. 6, kemudian pangkatnya dikurang 1, dikurang 4X pangkat 3. Jadi 4 ini kan 1 koefisien X-nya ya. Koefisien X pangkat 4-nya. Jadi 4 kali 1 itu 4, pangkatnya kita kurang dengan 1 jadi 3. Dengan demikian didapat Y sama dengan kosinus U. Ini tadi U-nya kita misalkan yang di dalam kurung nih. Jadi Y aksennya itu jadinya negatif sin turunan cos itu kan min sin ya. Jadi min sin U dikali U aksen. Jadi Y aksennya sama dengan min sin U-nya tadi 2X pangkat 3 dikurang 4. U aksennya tadi kita peroleh 6X kuadrat dikurang 4X pangkat 3. Maka Y aksen sama dengan negatif 6X kuadrat dikurang 4X pangkat 3 dikali sin 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 ya. Nih, semoga dapat dipahami.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.